Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Seringai dingin di wajah penjaga toko berubah drastis. Dengan kultivasinya, dia dapat merasakan kekuatan luar biasa dari proyeksi di belakangnya serta ketajaman dari harta karun yang bersinar. Bentuk hantu yang menyeramkan dari Weeping Soul Beast adalah ancaman yang jelas, dari ukuran dan penampilannya yang besar. Setelah hening sejenak, penjaga toko berteriak dengan kasar, "Siapa kamu?" "Saya tahu sedikit tentang murid luar biasa dari Ras Tianpeng, tetapi tidak ada yang luar biasa seperti Anda." Han Li menatap penjaga toko dan dengan acuh berkata, "Siapa aku tidak penting. Yang penting adalah bagaimana tentang usulan saya. Kultivasi Anda telah turun dari tahap akhir Jenderal Roh Agung ke tahap awal. Bahkan jika Anda menyimpan rencana darurat, saya setengah yakin saya akan mengalahkan Anda. Namun, saya tidak tertarik pada pertempuran hidup atau mati. Selama Anda memberi saya apa yang saya inginkan, saya akan segera pergi." Ketika penjaga toko mendengar ini, dia menilai Han Li. Kemudian setelah beberapa saat ragu-ragu, dia tertawa kecut. Penjaga toko mengerutkan bibirnya dan mungkin berkata, "Bagus, sangat bagus. Kekuatan yang Anda ungkapkan memang memberi Anda kualifikasi untuk mengatakan itu. Tapi sayang sekali, bahkan jika saya setuju, saya tidak punya Azure Shifting Fruits untuk diberikan kepada Anda. Harta karun yang Anda lihat di dalam kotak adalah ilusi dan menghasilkan teknik rahasia yang unik untuk pentaluster race kami." "Hehe, teknik ilusi. Saya mengembangkan teknik yang dapat melihat melalui ilusi. Namun, hal yang saya inginkan ada di dalam kotak itu. Tidak peduli seberapa hebat teknik ilusimu, jika kamu tidak memiliki item itu, kamu tidak akan bisa membuat ilusi yang bisa dipercaya," kata Han Li. "Kamu ingin barang itu?" kata penjaga toko dengan wajah terkejut. "Itu benar, harganya tidak bisa dianggap terlalu mahal." Han Li tersenyum. "Jika kamu menginginkannya, aku akan memberikannya kepadamu." Tanpa membuang waktu untuk mempertimbangkan, penjaga toko segera membalik tangannya untuk mengeluarkan sebuah kotak kayu dan melemparkannya. Cahaya biru melintas dari mata Han Li dan dia meraihnya. Gelombang kabut biru terbang keluar dan melilit kotak itu, menggantungnya di udara. Han Li menyapu indera spiritualnya melewatinya dan dia membukanya dengan sedikit kegembiraan di wajahnya. Gelombang aroma obat menyerang hidungnya dan dia melihat Azure Shifting Fruit. Han Li membuka mulutnya dan memuntahkan awan esensi darah, langsung menyapu kotak kayu itu. Cahaya pelangi melintas dari kotak, dan buah hijau zamrud mulai menyusut seperti ilusi. Kotak itu tidak berisi buah pengayak Azure, tetapi yang lain. Ketika penjaga toko melihat kegembiraan di wajah Han Li, dia merasa lega dan tersenyum, berkata, "Bertahun-tahun yang lalu di kedalaman yang berbahaya, saya tidak sengaja memperoleh buah pengayak Azure. Untuk membesarkan binatang petir, saya menggunakannya untuk obat. Kalau tidak, saya pasti akan memberikannya kepada Anda. Ini adalah lubang buahnya, tetapi nilainya tidak banyak dan sangat berbeda dengan tubuh buahnya. Tapi aku tidak akan membiarkanmu mengalami kerugian. Saya akan memberi Anda beberapa batu roh kelas atas sebagai kompensasi." Setelah itu, dia mengguncang lengan bajunya dan meluncurkan kantong kulit biru ke udara. Han Li mengangkat alisnya. Alih-alih dengan gegabah menangkapnya, cahaya abu-abu keluar dari punggungnya dan membungkus kantong itu dengan Divine Essence Fuse Light. Cahaya abu-abu menangguhkan kantong di udara saat itu berputar-putar di tempatnya. Han Li langsung menyapu indera spiritualnya ke dalam kantong dan dengan samar mengangkat bibirnya, "Kalau begitu, aku akan menerima tawaranmu." Dalam embusan angin, kantong itu menghilang dan Han Li memasukkan inti buah ke dalam kotak. Wajah penjaga toko sedikit berubah saat dia melihat tampilan aneh Han Li, tapi segera diganti dengan senyuman. "Kemampuan kakak Han benar-benar luar biasa. Apa yang direncanakan saudara Han selanjutnya?"
Han Li dengan santai berkata, karena aku telah memperoleh apa yang kuinginkan, aku tidak akan melibatkan diri lebih jauh denganmu. Tetapi jika memungkinkan, saya harap Anda akan menyerahkan dua lainnya kepada saya. Bagaimanapun, kami datang ke sini bersama-sama. Jika mereka menghilang, akan sulit bagi saya untuk menjelaskannya kepada Ras Tianpeng. Adapun apa yang terjadi selanjutnya, kemungkinan besar Anda tidak akan bisa tinggal di kota suci. Tidak menganggap kata-kata Han Li aneh, penjaga toko tertawa kecil dan berkata, aku bisa melakukan itu. Namun, karakter mereka agak buruk. Karena mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan dan menderita kerugian, saya khawatir mereka tidak bisa ditenangkan. Bukankah lebih baik bagi semua orang jika mereka pergi? Meskipun aku juga tidak menyukainya, aku memiliki masalah yang mengikatku pada Ras Tianpeng untuk beberapa waktu. Saya juga akan memikirkan cara untuk menenangkan mereka. Han Li menjawab dengan nada santai. Karena saudara Han mengatakan ini, aku akan menyerahkannya padamu. Pada saat yang hampir bersamaan, petir 4 warna melintas di sekitar binatang petir dan menghilang dari punggung Han Li. Sesaat kemudian, guntur terdengar di belakang penjaga toko. Saat Han Li memandang Lightning Disc, kilasan kesadaran muncul dari matanya. Sepertinya senior tidak berencana menjinakkan binatang itu, melainkan menggunakannya sebagai inkarnasi eksternal. Penjaga toko terkekeh dan dengan samar berkata, kakak Han melihatnya. Han Li menyeringai dan berpikir untuk mengatakan sesuatu yang lain ketika suara dengungan memenuhi udara. Awan hitam yang dipanggil penjaga toko telah tersebar oleh angin kencang. Seluruh langit bersinar agak kuning dan tangisan lembut terdengar dari udara. Ruang di dekatnya mulai melengkung. Han Li menyipitkan matanya. Pria kurus itu melihat sekeliling dan menunduk, itu adalah esensi duniawi surga Sumi. Itu sudah mencapai batasnya dan akan segera menyebar. Ayo cepat pergi. Iya, aku harus menyusahkan senior Yu untuk membuka jalan. Han Li setuju. Hehe, kamu menyanjung, kata penjaga toko ironisnya. Dia menyapu matanya melewati Phoenix pelangi di punggung Han Li. Setelah itu, dia bergumam dan dia meraih udara. Cahaya pelangi berkedip dan sebuah gulungan muncul dengan cahaya yang bersinar. Gulungan itu menyebar dan pilar cahaya keluar darinya. Gerbang cahaya setinggi 3 meter muncul di depan mereka, memperlihatkan kabut cahaya putih di belakangnya. Ekspresi Han Li bergerak dan bahunya bergetar, melepaskan 2 gelombang cahaya abu-abu, menyapu seorang pria besar dan pemuda yang tidak sadarkan diri di tanah. The Weeping Soul Beast berubah menjadi kera hitam setinggi manusia dan berdiri di belakangnya. Melihat Han Li mengumpulkan pria besar dan pemuda itu, tatapan tajam muncul dari mata penjaga toko, tetapi dia akhirnya memutuskan untuk tidak mengambil tindakan. Dia hanya memanggil, kakak Han, ayo pergi. Keduanya kabur dan terbang melalui gerbang cahaya satu demi satu. Lingkungan Han Li menyala sesaat dan dia menemukan dirinya berada di kediaman penjaga toko. Di dinding di belakang mereka ada lukisan Sumi Paradise. Han Li merasakan hatinya rileks. Dengan kemampuannya, dia tidak perlu takut pada pemilik toko, tetapi dia bukanlah makhluk kelas Jenderal Roh Agung biasa. Dengan teknik rahasianya yang aneh, Han Li tidak mau bertarung sampai mati dengannya. Suara berderak kemudian terdengar dan lukisan kuno itu bergetar berubah menjadi abu. Jantung Han Li melonjak dan wajahnya bergerak. Ketika penjaga toko melihat ini, dia memasang ekspresi sedih. Setelah kembali ke kediamannya, dia berkata, dari tindakanmu, menurutku kamu bukan orang yang suka usil. Aku akan meninggalkan mereka berdua untukmu. Karena saya terluka, saya tidak akan mengantar Anda keluar. Han Li memberinya hormat cepat, dan dia mengguncang lengan bajunya, menarik Weeping Soul Beast sebelum berjalan keluar dengan kabur. Di belakang Han Li ada 2 awan cahaya abu-abu, menarik pemuda dan pria berbaju besi hitam itu. Dari kejauhan, sepertinya keduanya terbang dekat di belakang Han Li.
Ketika penjaga toko melihat Han Li dan teman-temannya pergi, senyumnya memudar. Pada saat itu, dua bawahannya masuk dari luar dan dengan hormat berdiri di samping. Salah satu dari mereka dengan hati-hati bertanya, "Martial Ancestor, apakah Anda benar-benar membiarkan ketiganya pergi? Apakah mereka tidak akan menimbulkan masalah?" Penjaga toko mendengus, "Masalah apa yang bisa mereka timbulkan? Bahkan jika mereka kembali, mereka tidak akan menemukan siapapun di sini. Ayo bereskan barang-barang kita dan gunakan formasi teleportasi bawah tanah. Kami akan segera meninggalkan kota suci. Kita tidak bisa tinggal bersama Tian Peng lagi, hanya ras Pentaluster yang bisa melakukannya. Dengan identitas yang saya siapkan di Pentaluster Rache, tidak ada yang akan menemukan saya." "Iya, leluhur." Atas perintah penjaga toko, kedua makhluk Tian Peng mengikutinya. Keduanya dengan cepat memasuki kamar lain. Penjaga toko berdiri di tempat dan melihat ke pintu besar. Ekspresi gelap muncul sebentar di wajahnya. "Kecuali untuk sesuatu yang signifikan, saya tidak ingin mengambil risiko apapun. Dengan temperamen saya sebelumnya, saya mungkin membuat Anda tetap tinggal." Penjaga toko bergumam. Dia kemudian mengeluarkan botol obat dari jubahnya dan dia menelan 2 pil obat berwarna hijau tua. Setelah itu, dia mengusap tangannya melewati wajahnya dan cahaya putih yang menyilaukan bersinar darinya. Setelah cahaya memudar, dia sekarang berpenampilan seperti seorang sarjana paruh baya kurus. Baik wajah maupun tingkah lakunya benar-benar berubah. Dia berjalan ke sudut aula utama dan meletakkan tangannya di dinding. Sebuah lorong bawah tanah terungkap. Sementara itu, Han Li membawa pemuda dan pria besar itu ke gedung terdekat. Dengan melihat sekeliling dengan cepat, dia menemukan bahwa tidak ada seorang pun di sana. Dia segera melepaskan Divine Essence Fuse Light miliknya dan segera menjatuhkannya ke tanah. Setelah melihat sekilas keduanya, Han Li menghela nafas tanpa daya, "Kamu cukup beruntung. Jika aku tidak takut terlibat dengan kematianmu, aku tidak akan mengalami masalah." Saat dia mengatakan ini, dia membalik tangannya dan memanggil puluhan jarum perak di tangannya. Jarum itu masuk ke dalam tubuh mereka. Setelah beberapa waktu berlalu, pemuda lembut itu terbangun dengan sakit kepala. Setelah dia membuka matanya, dia segera melompat dan memperhatikan Han Li dan pria berbaju besi hitam yang sebelumnya sadar kembali. Menurut ingatan terakhirnya, pemuda itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan marah, "Apa yang terjadi? Saya terakhir ingat bahwa pengkhianat Tua Yu tidak memberi kami harta apapun dan malah menggunakan Lightning Drawing Bat pada kami." Pria besar itu menggelengkan kepalanya, masih merasa agak kacau. Dia duduk bersila dan segera memeriksa dirinya dengan indera spiritualnya. Sesaat kemudian, dia menghela nafas panjang, "Betapa beruntungnya. Saya hanya kehilangan sedikit vitalitas. Tidak ada yang terlalu buruk." Han Li menundukkan kepalanya dalam diam dan matanya mengembara seolah sedang merenung. Pemuda lembut memandang Han Li dan pria besar itu dan berkata, "Apakah kalian berdua tahu apa yang terjadi setelah itu?" Pria besar itu tertawa masam, "Tidak banyak. Ketika saya terkena petir pelangi itu, jiwa saya terguncang dan saya kehilangan kesadaran." Pemuda itu menoleh ke Han Li dan berkata, "Kakak Han, aku ingat bahwa kamu telah menemukan skema pengkhianat itu dan tidak jatuh ke dalam Lightning Drawing Bat." Han Li menghela nafas dan berkata, "Sebagai jenderal roh terbang, bagaimana saya bisa benar-benar melarikan diri? Meskipun aku menghindari petir pelangi, Lightning Beast menyerangku dan tersingkir seperti kalian berdua. Kamu diserang oleh binatang petir, binatang itu seharusnya dirasuki oleh pengkhianat dengan inti kristal. Dia pasti bisa mengendalikan tubuhnya untuk waktu yang singkat." Pria berarmor hitam itu berkata dengan ekspresi aneh, "Bagian yang aneh adalah mengapa pengkhianat itu meninggalkan kita di sini ketika dia menjadi musuh. Itu aneh.
Kemungkinan besar, pengkhianat melihat bahwa kami berhasil dan tidak mau memberikan apapun. Saya merasa aneh bahwa dia akan memperdagangkan barang langka seperti itu untuk menaklukkan makhluk roh. Dia awalnya berencana menyangkal kita sejak awal. Senang bahwa Myriad Lightning Shop miliknya begitu terkenal di kota suci. Han Li mengangguk, jika dia hanya ingin menyangkal harta kita, tidak perlu membunuh kita. Namun, saat kami tidak sadarkan diri, dia melarikan diri. Ketika lelaki besar itu mendengar ini, dia menjadi termenung dan menerima gagasan ini. Kilatan dingin melintas dari mata pemuda itu dan dia dengan kesal berkata, kita tidak bisa membiarkan pengkhianat itu melarikan diri. Ayo pergi ke kediamannya, meski dia berhasil kabur. Kita mungkin bisa mendapatkan beberapa petunjuk. Pria berbaju besi hitam ragu-ragu sebelum setuju, tetapi Han Li menggelengkan kepalanya, kultivasi saya terlalu rendah. Beruntunglah kita masih hidup. Saya tidak ingin menyelidiki masalah ini lebih lanjut, jadi saya akan mengucapkan selamat tinggal kepada kalian berdua. Pria besar dan pemuda itu hanya bisa saling memandang dengan heran. Pria muda itu menggertakkan giginya dan berkata, Kakak Han, apakah kamu benar-benar akan menggunakan itu saat pengkhianat itu mempermainkan kita? Teknik kilat Anda sangat tidak biasa, jadi Anda pasti seseorang dengan latar belakang yang besar. Bahkan jika kultivasi pengkhianat jauh melampaui kita, vitalitasnya pasti sangat rusak saat dia mengekstraksi jiwa binatang petir. Jika kita bergandengan tangan, kita tidak perlu takut. Dan jika itu tidak berhasil, kita dapat membuat laporan kepada para penatua. Meskipun dia memiliki beberapa kultivasi, apakah dia berani melawan tetua klan? Pria besar berbaju besi hitam itu berkata, para tetua klan. Tidak perlu membuat mereka khawatir. Mari kita selesaikan masalah ini sendiri. Han Li dengan tenang menggelengkan kepalanya, lupakan saja. Saya memiliki hal-hal penting lainnya di kota suci. Saya mungkin juga mengurus kedua hal sementara aku di sana. Senior, saya akan mengucapkan selamat tinggal. Dia kemudian memberi hormat kepada keduanya dan terbang ke langit dengan sayap di punggungnya. Pria muda itu memandangi Han Li yang terbang menjauh dengan ekspresi cemberut dan menoleh ke pria besar itu, dia tidak bisa mengenali kebaikan orang lain. Selama kita bisa menemukan pengkhianat itu, kita berdua akan bisa menghadapinya. Hehe, seorang jenderal roh terbang masih sesuatu, tidak banyak atau sedikit. Merasa agak khawatir, pria besar berbaju besi hitam itu berkata, namun, karena pengkhianat tua Yu itu berani mengingkari kata-katanya, dia pasti sudah menyiapkan sesuatu. Peluang kami tidak terlalu tinggi. Jika kita tidak menyelidiki, bagaimana kita tahu jika kita tidak bisa memblokirnya? Pemuda itu menggelengkan kepalanya. Pria besar itu bersenandung beberapa kali, kedengarannya masuk akal. Ayo pergi. Setelah itu, keduanya terbang ke arah kediaman pemilik toko. Pada saat itu, Han Li kembali ke pondok tamu terhormat. Selama beberapa hari berikutnya, Han Li duduk bersila di dalam gedung dan terus meminum pil obat untuk mengkonsolidasikan kultivasi tahap transformasi Dewa Akhir. Sementara itu, dia berusaha keras untuk memahami teknik transformasi Tian Peng. Dia memahami teknik transformasi hingga mencapai titik kesempurnaan. Dia akan bisa menggunakannya dalam pertempuran. Seiring berjalannya waktu, 2 bulan berlalu dengan cepat. Suatu hari, ketika Han Li duduk bersila di tempat tidurnya dengan gelombang cahaya biru berkeliaran di sekelilingnya, ekspresinya tiba-tiba berubah dan matanya terbuka. Pada saat yang hampir bersamaan, sebuah suara cerah dengan santai berbicara dari luar, saya Baby. Grand Elder Feng telah memberi saya perintah untuk mengundang Anda. Han Li menyipitkan matanya sejenak sebelum memasang ekspresi normal. Tubuhnya bergerak dengan kecepatan yang tidak wajar saat berdiri. Sejak dia mengolah seni transformasi Tian Peng, dia merasa tubuhnya menjadi jauh lebih gesit dan teknik tubuhnya juga mengalami peningkatan. Han Li membuka pintunya dan berjalan keluar,
langsung menuju ke aula utama. Sesampainya di aula, ada seorang pemuda berpakaian kuning dengan tangan di belakang. Pemuda itu matanya jernih. Ketika dia melihat Han Li tiba, dia dengan ramah bertanya, "Apakah kamu senior Han?" "Di bawah perintah Grand Elder Feng, saya datang untuk mengingatkan Anda untuk pergi." Dia berbicara dengan sangat sopan meskipun memiliki kultivasi transformasi dewa awal. Han Li melirik pemuda itu dan tersenyum, "Bai Bi, sepertinya sikapmu tidak biasa. Anda pasti salah satu dari dua murid suci." Bai Bi memberi hormat pada Han Li sambil tersenyum dan berkata, "Aku malu. Saya telah mengecewakan bantuan mendalam dari para tetua sebagai salah satu murid suci. Saya mengetahui sedikit tentang keadaan saudara Han dari beberapa penatua. Saya harus berterima kasih kepada saudara Han atas bantuannya, atau jika tidak, seorang penatua yang dekat dengan saya akan menemukan nyawa mereka dalam bahaya." "Maksudmu?" Han Li memasang ekspresi terkejut. Pemuda itu tersenyum dan berkata, "Pamanku Bai Lei dan bibiku, Bai Ning. Kamu keponakan kakak Bai Lei." Han Li memandangi sayap emas yang bersinar di punggung pemuda itu dan memasang ekspresi aneh di wajahnya. Merasakan keraguan Han Li, Bai Bi menjelaskan sambil tersenyum, "Tidak perlu kakak Han merasa bingung. Baru setelah saya dewasa saya membangkitkan Kun Peng True Bloodline yang tersembunyi di tubuh saya. Itu sebabnya sayapku berubah warna. Jadi seperti itu. Keberuntunganmu pasti cukup bagus." Han Li terkekeh. Setelah itu, dia mengikuti murid suci Tian Peng menjauh dari kediaman. 4 jam kemudian, Han Li tiba di aula megah yang terbuat dari batu putih. Aula itu tenang dan memiliki meja batu putih dan deretan 5 kursi batu di kedua sisinya. Selain Yin Yue, pria tua berjanggut merah, dan wanita cantik, ada juga pria jangkung dan kurus yang mengenakan jubah hitam. Ki gelap samar-samar dipancarkan dari tubuh pria itu, menutupi seluruh wajahnya. Dia juga memiliki sepasang sayap hitam yang bersinar. Han Li berdiri di depan keempatnya dengan Bai Bi berdiri di samping. Suasana di aula sangat berat, dan tidak ada yang berbicara. Adapun pria berjubah hitam, dia memeriksa Han Li dengan penuh minat. Sesaat kemudian, langkah kaki terdengar dari luar aula untuk mengungkapkan seorang wanita berjubah perak dengan sayap putih. Dia membawa angin ke aula. Kulitnya seperti batu giok putih dan matanya indah. Tidak ada kekurangan dalam penampilannya. "Leilan, kamu terlambat." Jin Yue menatap wanita itu dan mengerutkan kening. Wanita cantik itu membungkuk pada Jin Yue dan berbicara dengan suara serak, "Grand Elder, aku telah memahami beberapa teknik baru-baru ini dan memiliki pemahaman yang tiba-tiba mengakibatkan keterlambatanku. Saya harap para tetua akan memaafkan saya. Karena itu terkait dengan pemahaman, biarlah." Ekspresi Jin Yue santai. Dia mengucapkan terima kasih dan berdiri di samping. Jin Yue kemudian menatap Han Li dan para murid suci dan berbicara dengan suara yang menyenangkan, "Kamu pasti tahu mengapa kami mengumpulkanmu di sini. Persidangan yang akan datang terkait dengan hidup dan mati klan. Jadi salah satu dari kalian berdua harus melewati jalan setapak dan berhasil menduduki posisi sebagai Master Suci ras kita. Namun, kami telah menerima informasi bahwa ada cabang yang memusuhi kami seperti Cirong. Mereka tidak mau membiarkan kami lolos dari malapetaka dan kemungkinan besar telah menempatkan orang dalam ujian untuk bertindak melawan Anda. Waktu yang Anda habiskan sebagai murid suci terlalu singkat. Jika murid suci lainnya dengan kasar memblokir Anda tidak akan kembali. Untuk alasan ini, saya telah mengundang rekan Daois Han ke perlombaan Tian Peng kami. Dia sementara akan bertindak sebagai murid suci ketiga. Dia akan membantumu." Bai Bi dan wanita yang baru masuk itu mengangkat kepala dan menatap Han Li. Pria muda itu memiliki tatapan yang hangat dan ramah sementara ekspresi wanita itu dingin. Han Li samar-samar tersenyum.